jalan ke Langkah. Hingga sebentar beli stroberi. Karena jawaban salamnya kurang semangat, ulangilah satu kali lagi. Nenek-nenek manjat kelapa. Manjat kelapa patah giginya. Siapa yang menjawab salam saya doakan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan semangat. Kalau kita semangat membaca Al-Quran, mengkalimatkan kalimat thayyibah, maka setan pun tidak berani untuk menggoda kita. Kenapa kadang enak tidur di dalam pengajian, Bu? Kenapa ketika kita enak tidur ketika mendengarkan bacaan Quran? Ya karena kita ketika mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah itu, baca Quran itu, tausiah itu, setan itu bukan satu dua menggoda kita. Maka ketika dari mata kita digodanya, dari telinga kita, dari hidung kita, bahkan dari semuanya digodanya kita. Supaya apa? Supaya jauhlah untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pengurus Badan Kenajilan Mushola Al-Jihad beserta jajarannya, kemudian juga kepala lingkungan setempat ataupun yang mewakili, rupanya satu marga sama saya, marga Harahap. Kemudian juga yang saya hormati juga, yang sama-sama kita muliakan ibu-ibu, terkhusus Umi Haja Asni Aceh selaku yang mengundang saya untuk dapat malam hari ini berhadir. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat seluruhnya. Kemudian juga sahabat saya yang sudah rela menemani saya, Ustadz Haji Risti Yolanda Al-Habsyi. Semoga teman saya ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Karena malam ini Allah yang mengumpulkan kita di sini. Karena Allah juga bisa selesai nanti acara kita ini, dan karena Allah jugalah bisa kita untuk bersilaturahmi malam hari ini. Maka ada dia aliran-aliran lain yang tidak meyakini dengan takdir kekuasaan Allah. Maka kita meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu semua yang kita lakukan atas izin Allah. Kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak Bu semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidah, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali solawat, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 ditutupi kesalahan, dan 10 ditingkatkan derajat. Amin ya rabbal. Apalagi kita khususnya ketika malam Jumat, ibu-ibu ketika memasak, bapak-bapak ketika bekerja, sering-seringlah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semuanya, banyak anak-anak sini.
Anak-anak apa kabar? Sehat? Ibu semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anak masih semangat untuk mendengarkan ceramah pada malam hari ini? Semangat kan nak? Insya Allah nanti Ustadz nggak begitu panjang untuk ceramahnya. Nanti setiap 10 menit Ustadz kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, maju ke depan dan dijawabnya. Kalau benar Ustadz kasih hadiah. Berarti 10 menit. Kita berapa jam Pak? 50 menit lah ya kan kira-kira. Berarti 10. 50 menit kita. Berarti 5 pertanyaan. Berarti nanti anak-anak kami semuanya ini khusus anak-anak saja. Ibu-ibu nggak usah lah. Ibu-ibu nanti mungkin dari BKM nanti ngasih beras atau ngasih uang, nanti ngasih apa. Kadang ibu mama ini pun udah kali cemburu kan Pak kan? Dari untuk anak-anak saja. Siap anak-anak dengarkan? Siap kan? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah. Tadi disinggung oleh Pak Kepling kita bahwa Isra wal Mi'raj ini itu terjadi ketika Amul Uzni. Apa anak-anak? Amul Uzni, tahun duka cita, tahun sedih. Kenapa? Karena ada 2 pelopor sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi dan melindungi dakwah dan Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya Pak? Namanya Abu Thalib dan satu lagi Khadijah. Jadi kedua ini meninggal dunia pada tahun itu. Ini kan Bu, Isra wal Mi'raj ini sebelum terjadi hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Nanti akan kita singgung kenapa Isra wal Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Maka disyukuri oleh Allah, disyukuri oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan ketika mendapatkan ujian, cobaan, kemiskinan, pengangguran, malah kita pergi ke diskotik, malah kita pergi ke pemain judi, malah kita pergi narkoba semuanya. Maka kewajiban kita ini Pak, sebagai warga lingkungan ini untuk menjaga anak-anak remaja kita jangan sampai mereka candu narkoba. Maka anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan semuanya, walaupun memang di dalam sebuah ilmiah memang lebih pintar anak laki-laki daripada anak perempuan. Betul Bu? Mana lebih pintar laki-laki atau perempuan? Karena sebagian para ilmiah mengatakan laki-laki lebih mengedepankan pemikiran daripada perasaan. Betul Bu? Berarti laki-laki tidak punya astagfirullah, tak punya perasaan pula ya. Kita balikkan lagi, perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada pemikiran. Berarti Pak, perempuan tidak punya perasaan. Ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Jadi aku harus, masa sih aku, apakah aku harus? Udah mulai nggak hafal ibu-ibu. Biasanya hafal itu karena mungkin dikit ibu-ibunya kan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita ini adalah amanah. Amanah itu harus kita berikan dia sholat, harus kita berikan dia mengaji Al-Quran, harus kita didik dengan pendidikan Islam. Karena kalau tidak kita didik dengan pendidikan Islam, sebelum mereka masuk neraka, maka ibulah ditarik dulu. Maka nak, ada nggak mama kalian yang kalau dia pagi subuh itu merepet dia? Ada nggak? Kalau ada mama kalian yang merepet subuh, membanguni kalian supaya sholat subuh, itu tandanya mama kalian sayang sama kalian. Kenapa? Karena dia nggak mau anaknya masuk neraka. Masa kita mau anak kita masuk neraka, sementara anak itu adalah anak dari rahim kita. Maka kalau ada mama kalian yang tidak membanguni kalian subuh, dimulai umur 7 sampai 10 dan 10 ke atas sudah dikatakan mukallaf, maka berarti mama kalian tidak sayang. Dengan Bu, setuju? Maka juga bapak-bapak semuanya, bapak pun, kita pun ini istrinya adalah amanah kita Pak.
Nah, kan? Makanya kenapa Imam Asy-Syatibi mengatakan sebelum kita menikah itu harus laki-laki itu mengetahui amanah yang akan diembannya. Apalagi ketika kita mempunyai anak perempuan, maka anak-anak perempuan itu juga harus kita didik dengan perbaikan yang bagus. Kenapa kata Nabi anak perempuan itu lebih sulit untuk diamanahkan, lebih sulit untuk dihormati, lebih sulit untuk dibaguskan? Karena memang menjaga anak perempuan kita ini, remaja, anak-anak semuanya, itu perlu pengontrolan yang sangat bagus. Itu perlu pengawasan yang sangat bagus. Jangan sampai nanti anak kita sebagai orang-orang yang jauh dari nilai-nilai pendidikan agama Islam. Maka anak-anak semuanya ini, Ustadz dulu bacaan Al-Qurannya. Siapa sebenarnya yang paling pintar, laki-laki atau perempuan? Banyak nggak perempuan sini, anak-anaknya? Ya, jadi Ustadz dulu ya, nak ya. Nanti ini yang laki-laki dulu lah. Apakah betul supaya ibu-ibu yakin mana lebih pintar, laki-laki atau perempuan? Ustadz tes dulu, yang laki-laki dulu sambung ayat yang Ustadz baca. Oke, siap? Anak-anak yang laki-laki, ya, siap ya? Sambungkan ayat yang Ustadz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca aja semuanya. Alam. Yang laki-laki menjawab, yang laki-laki aja, yang laki-laki. Ya. Ini bukan pertanyaan, Bu. Itu nanti pertanyaannya. Ini kita tes dulu mana lebih pintar, laki-laki atau perempuan. Ya, yang laki-laki aja jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bisa hafal mereka. Udahlah, semuanya laki-laki aja lah. Mau bawa bapak, mau anak-anak, jawab aja. Kita sambung lagi ya, Pak ya. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Pintar-pintar berarti laki-laki. Satu kali lagi lah. Mana tahu, kurang yakin ibu ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Masya Allah. Sekarang giliran ibu-ibu lah dulu kita tes. Apakah pintar nggak mereka? Ya, sekarang giliran yang perempuan, anak-anak atau ibu-ibu, sambungkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Bapak-bapak juga yang jawab. Berarti memang betul kan? Laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Tapi memang kalau masalah perasaan, Pak, kalah kita, Pak. Contohnya ada maling ketangkap dia. Coba siapa yang paling banyak mengumpulnya itu? Pasti laki-laki. Disipaknya, ditendangnya, dihancurkannya, hidungnya ditabalekannya. Tapi kalau perempuan, jangan kasihan. Kasihan dia karena perempuan lebih mengedepankan perasaan. Maka sebenarnya pendidikan pertama bagi anak kita adalah ibu. Kenapa? Karena ibu memberikan kasih sayang dengan mengedepankan perasaan. Kalau didepankannya dengan pemikiran, oh berarti anaknya itu nanti kalau bandel dia, kalau jahat dia, kalau kesana kesini lasa dia, tentu dia tidak sabar. Maka bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita maka sebelum menikah kita pilihlah istri-istri kita, calon istri kita dengan baik, dengan pendidikan Islam agar anak kita juga baik. Kita, Bu, kalau kita baik, belum tentu juga kebaikan itu harus kepada kita. Kebaikan itu juga akan mengalir kepada anak-anak dan cucu kita. Kenapa? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbi. Tanah yang subur akan mengalirkan, akan memberikan tanaman yang makmur. Kalau ibu-ibunya subur, baik, bagus, maka insya Allah anaknya akan baik. Yansu sagiru ala makana waliduhu. Innal usula 'alaiha tambutus syajarah. Begitulah dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Anak itu akan tumbuh sesuai dengan karakter oleh orang tuanya. Pertama sekali adalah ibunya. Maka pohon itu kuat karena akarnya kuat.
Tetapi kalau akarnya tidak kuat, maka pohonnya hancur. Maka jangan harap kita mendapatkan anak yang soleh maupun soleha, sementara diri kita belum orang tua soleh maupun soleha. Jadi apa hubungannya sebenarnya Isra wal Mi'raj ini? Maka sebenarnya syukur-syukur kita ini bagaimana ketika Nabi Muhammad sedih rasanya ke Taif, pergi dia memberikan dakwah kepada Taif, tetapi ditolak, dilempari pakai kotoran unta, dilempari, dihancurkan. Sembunyilah Nabi kita, tak mau dia membalas kejahatan oleh orang lain. Kenapa? Karena Islam memberikan prinsip tidak layak kita membalas kejahatan orang lain. Untuk apa kita sekolah S1, S2, S3, S3, S2, tetapi hanya untuk membalas kejahatan orang lain. Biarkan dia jahat kepada kita, tetap kita menjanjung la ilaha illallah husnul maqasid. Maka ketika kita melakukan kebaikan, walaupun orang lain jahat kepada kita, tentu pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tak usah pening-pening kepala kita, Pak, walaupun dia jahat, walaupun dia kayak mana. Nah, maka salah satu syukurnya Nabi Muhammad SAW itu adalah dia melihat bagaimana orang-orang yang dibawa. Apa kata Nabi Muhammad? Unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kalian orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Ya kan, Bu? Makanya cara bersyukur kita lihat orang yang berada di bawah kalian. Makanya ada ibu bersyukur, syukur ya Allah, Kau berikan aku suami yang kaya dan ganteng. Timbang suami tetanggaku ya Allah, memang kaya tapi jelek. Syukur dia karena dia melihat orang yang berada di bawah suaminya. Dan tetangganya itu pun bersyukur, Pak. Syukur ya Allah, walaupun suamiku kaya, walaupun jelek, timbang suami tetanggaku ya Allah sudah miskin, jelek pula. Bersyukur dia kan dilihat orang di bawahnya. Tapi bukan mencaci maksudnya. Dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disampaikannya kepada orang yang termasuk tersebut. Dan tetangganya pun bersyukur. Syukur ya Allah, walaupun suamiku miskin, jelek, daripada suami tetanggaku ya Allah sudah miskin, jelek, pendek, pesek, itu pun mati pula. Nah, makanya pun dia pun bersyukur juga. Makanya syukur ini, Pak, Bu, tak ada matinya. Syukur ini sampai nanti di surga tetap ada kita dengar kata-kata syukur di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau sabar, apa ada ibu baca buku atau ustaz dengar ceramah menyampaikan orang yang di neraka dia akan bersabar menerima siksaan? Ada? Tak ada kan? Maka syukur itu di dunia kita dengar sampai nanti di akhirat. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Maka ketika orang-orang yang berada dalam masuk surga, mereka tetap lil alamin, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetangganya pun bersyukur, syukur ya Allah, walaupun suamiku miskin, jelek, pendek, pesek, itu pun mati pula. Ketimbang supaya tak ada orang jelek lagi di kampung ini. Nah, jadi begitulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna bahwa sebelum Isra wal Mi'raj kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Bapak Ibu, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah 10 menit, maka saya berikan pertanyaan yang pertama untuk anak-anak semuanya ya. Anak-anak dengarkan. Siapa bisa jawab, angkat tangan dulu. Siapa nanti pertama, saya suruh panggil ke depan, baru nanti dia menjawab ya. Oke, siap? Pada tanggal berapakah terjadinya Isra wal Mi'raj? Nah, sini, kamu jawab. Nah, ini pintar dia lagi. Nah, ini tadi yang apa tadi ya? Yang baca Quran. Oh, puisi maksudnya. Masih baca Quran tuh. Nah, dengar dulu siapa namanya dulu? Novel. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Novel kelas 5. Dari apa jawabannya kira-kira? 27.
Masya Allah 27 ayat. Tepuk tangan Bu, tunggu dulu, mau hadiah nggak? Dikasih hadiahnya nih. Makanya sebenarnya itu ini saya pancing ya Bu, supaya DKM lain atau catering pun memberikan juga ya kan. Nah, alhamdulillah tidak banyak tapi nolnya 5 tuh 4 ini. Karena baru 4 gitu. Nah, semangat ya sekolahnya ya. Ya lanjut. Nah, mantap ya. Nah, ingat ya, 4 pertanyaan lagi ya. 4 pertanyaan lagi nanti ingatkan Ustaz supaya kita bisa menambah ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada pengajian kita ini. Jadi ketika Nabi kita bersedih seperti disampaikan tadi Pak Kefir tadi, maka Nabi Muhammad diberilah ibadah rihlal itu. Makanya jangan ditafsirkan ketika kita capek-capek di sini, Pak Ustadz, ayolah kita rihlal, ayolah kita jalan-jalan. Nah, akhirnya ibu-ibunya menuntut Pak BKM supaya jalan-jalan setelah Islam. Nah kan, ini lo ketahuan ini ya. Karena memang Bu, ini banyak pengajian saya lihat pengajian di sana, pengajian di sini, setelah itu rihlah jalan-jalan. Sampai di sana pun ilmu pun tak ada yang didapatkan. Tapi mudah-mudahan kan rihlah itu sebenarnya maknanya adalah mentadabburkan alam. Makanya Nabi itu banyak dijumpainya kan, surga, neraka, buruk naik buruk, kemudian dia mengimami seluruh para nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi, ada 313 rasul. Itulah yang diimami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum itu, setelah itu, Nabi ditawari, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sebelah kanan susu, sebelah kiri arak. Tahu Bu arak? Tahu arak? Nah, arak itu khamar. Jadi Nabi mengambil susu, bukan khamar. Andailah Nabi mengambil khamar, tentu umat Nabi sampai sekarang ini adalah orang-orang yang geleng kepala, orang-orang yang mabuk. Itulah hebatnya Nabi, itulah pedulinya Nabi kita Muhammad SAW, Pak Bu. Sampai-sampai ketika dia hendak meninggal dunia, dia tetap memikirkan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi kita Muhammad bersedih, maka setelah itu Nabi kita pun Isra wal Mi'raj. Mungkin tahu apa kan bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sampai seterusnya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Artinya maha suci Allah itu tidak ada lagi keraguan yang mungkin itu berdurasi sepertiga malam ya kan Pak kan Arab. Sepertiga malam terjadinya itu. Bagaimana mungkin Nabi kita manusia yang bisa berangkat sepertiga malam setelah selesai salat Isya sampai dengan sebelum subuh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Yang itu memang kalau nggak kita imani itu hanya kita pikirkan pakai akal, mungkin kita ini nggak Islam. Makanya ada gunanya itu dalil akli sama dalil nakli, yaitu dalil tentang keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada Al-Quran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu banyak orang-orang sekeliling Rasulullah banyak yang menjauhi Rasulullah. Orang pertama kali, ingatlah, orang pertama kali yang meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj, siapa namanya? Namanya adalah Abu Bakar. Makanya disebut gelar ujungnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia benar. As-Siddiq itu lebih benar, kan? Karena isim takdirnya lebih benar. Maka ketika Abu Bakar mengimani peristiwa tersebut, maka Nabi Muhammad pun semakin gembira dan semakin semangatlah untuk mendakwakan agama Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita ambil di sana? Nabi Muhammad ke sana yaitu mengambil sholat 5 waktu. Makanya di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi
Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, anak-anak semuanya sudah siap? Ayo, siapa yang bisa mengulangi di langit keberapa? Dari langit pertama sampai langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Tapi tadi sudah sampaikan. Ustaz ulangi ya. Dengarkan ya anak ya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, 100.000 mulai kayaknya. Saya 10.000 sudah. Karena banyak pertanyaannya. Ayo, nak, bisa? Jadi nggak apa-apa ya Pak ya, bukan pamer kan Pak kan, supaya menyemangati anak-anak kita ini. Ayo, nak, hah? Boleh jawab? Bapak boleh nggak jawab? Hah? Anak-anak dulu lah, kalau nggak bisa anak-anak, nanti kita ganti pertanyaannya. Hah? Ayo sini, kami. Dia udah saja lah kayaknya. Ini 50.000 dia ya, ini kayaknya. Ini tadi kan? Nah, coba. Hari ke-1 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, masya Allah, mantap. Luar biasa memang. Inilah memang tujuan niatnya itu dari awal dengarkan ceramah Ustaz kan. Iya kan? Nah, niat kita kalau ada niat kita besar, insya Allah pendapatan itu besar juga. Nah, jadi tadi di langit ketiga bertemu sama Nabi Yusuf. Makanya dia bingung. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Harun. Ketika ada langit kelima bertemu sama siapa ya? Harun tadi itu disebut katanya. Nah, jadi itu anak-anak perlu diingat ya, ya. Anak-anak perlu diingat supaya bisa kita menjadi pentinglah belajar agama ini. Ini Pak, mohon maaf, kita lihatlah di Facebook, di Instagram, di TikTok, ada dia challenge situ, dijawab dikasih pertanyaan. Nah, siapa namanya? Nah, ini ada kelas 2 SMP, ada kelas 2 SMA. Tahu rukun Islam? Enggak tahu katanya. Tahu rukun iman? Enggak tahu. Tahu uang? Tahu. Ya siapa nggak tahu uang kan? Jadi kadang di situ kita malu dan sedih. Kita sebagai agama Islam, ini Bu, agama amanah paling terbesar ini pakai link. Sebenarnya agama Islam ini kan inna aradna amanata samawati wal ard. Agama Islam ini dikasih kepada langit dulu. Langit, kami harus sini. Maukah kau menjalankan agama Islam ini? Menolak dia. Tak sanggup aku ya Rob. Kayaknya kasihlah sama makhluk lain. Bumi sini. Mau nggak kau menjalankan agama Islam ini? Aku nggak sanggup ya Allah. Andai ada makhluk silakan. Tetapi dia makhluk akan kuberikan syafaat. Diberi juga kepada jibal gunung. Gunung sini. Maukah kau menjalankan agama Islam ini beserta ajarannya? Aku nggak sanggup ya Rob. Kasihlah sama makhluk lain. Akhirnya yang terakhir datanglah manusia. Aku aja ya Rob mengambilnya. Terakhir kita sebagai manusia yang mengambil amanah agama Islam ini tentu kita harus menjaganya. Makanya kita lihat surah Al-Ahzab ayat 75 itu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Makanya Pak, kalau kita jahat sama istri, kira-kira apa itu? Zalim dan jahil. Tapi kalau ibu jahat sama suami disebut istri
Nggak mungkin istri zalim, istri durhaka lah kan, betul. Ibu jahat sama anak, nggak amanah sama anak, maka ibu mendapatkan dua, zalim dan jahil. Makanya lebih berat mengembang amanah daripada mengikuti atasan. Saya ulangi, lebih berat mengembang amanah daripada mengikuti atasan. Lebih berat imam daripada makmum, betul. Karena di dalam fikih itu ada syarat-syarat sebagai imam sholat, ada dia rukun syurut dalam imam sholat. Tapi kalau makmum tak perlu syaratnya, tak perlu pemilihan. Siapapun dia boleh jadi makmum. Baik dia perempuan maupun laki-laki, baik dia tidak sunat maupun bersunat, yang penting agama Islam, maka boleh dia menjadi makmum. Kemana tuh? Pulang. Sudah cair pula kan? Belum cair. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diambil Rasulullah adalah sholat. Tadi anak-anak kita tadi sudah memberikan lantunan-lantunan lagu tadi kan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Maka kita ajari anak-anak kita ini. Kadang kita ini Bu, bapak-bapak ini yang agak malas memang menjaga anak-anak kan. Kadang ibu-ibu udah sabar dia. Karena memang udah kita rasakan. Cobalah ibu-ibu ini, berat perjuangannya untuk menjaga anak-anaknya. Ketika dia makan, ada anak-anaknya berak. Nah, jadi dia dicucinya dulu tuh, kan? Baru dia lanjut makan. Kalau ada sisa-sisa yang kuning, lanjut lagi. Kalau ayah-ayah kita, kayak mana? Ya kan? Nah, kalau ayah kita itu udah, ayah mau berak. Nah, jadi kadang itu udah berak, anak-anak kita itu mau cebok lagi, tahu kayak mana ceboknya? Bukan kadang dipakainya tangannya itu kan? Nah, udah jongkok dia, ambil gayung, harus pengpek kaki dah. Begini kan? Udah kan Bu, aku korban juga ibu ayah itu begitu, makanya tahu aku pula kan? Karena memang begitu pulanya, memang lebih bagus lah sebenarnya untuk ngurus anak itu adalah ibu-ibu kita. Makanya pendidikan pertama kita ini paling berat Bu. Ibu-ibu ini kita harapkan sebagai orang yang memberikan generasi-generasi pendidikan Al-Quran. Makanya kalau seorang perempuan, kalau seorang laki-laki sebagai guru pengajar, maka dia akan mengajari satu orang, maka dia akan memberikan ilmu satu orang. Tapi kalau perempuan kita ajari, maka dia ibaratnya memberikan ilmu satu bangsa ini. Karena perempuan itu sangat mulia. Perempuan sangat mulia. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ada perempuan yang melewati Nabi Muhammad, yaitu tiba-tiba dia masuk surga. Siapa itu ya Jibril? Apa kata Jibril alaihissalam? Dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Ada dia perempuan, suaminya sudah meninggal, sudah 30 tahun meninggal dunia, ada anaknya 5 tahun, ada anaknya 5 orang, maka dibesarkannya dengan kasih sayangnya, diberikannya nafkah, bekerja dia dengan sungguh-sungguh, maka ketika anaknya sukses nantinya, maka insya Allah anak itu akan memberikan yang terbaik kepada ibu. Makanya sebenarnya lebih banyak janda daripada duda sebenarnya kan Pak. Kalau bapak-bapak misalnya meninggal istrinya, mungkin 2 bulan, 3 bulan, mungkin nikah lagi kan? Jangankan meninggal, hidup pun istrinya masih bisa menikah. Tapi kalau ibu-ibu kita ini memang perjuangannya sangat besar, sangat bagus. Ketika suaminya meninggal dunia, maka yang dipikirkannya pertama bukan mencari pengganti, tapi bagaimana membesarkan anak-anaknya itu dengan kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu sebagai karakter kita. Kalau baik sholat kita, maka kebaikan-kebaikan karakter kita akan terbukti dengan perkataan kita. Ya, anak-anak jangan sampai ada tinggal sholatnya. Ini musola kita ini, kitalah yang memakmurkannya, kitalah yang meramaikannya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Ini izin Pak BKM, saya juga pengurus musola juga di sana, di Berayan. Saya pengurus musola, namanya Musola Al-Musa'adah di Jalan Cemara, Gang Jambu.
Di sebelahnya itu ada juga Masjid Raya Al Jihad di Perayan. Saya juga pengurus di situ, saya sekretarisnya. Jadi memang yang kita buat kebaikan-kebaikan di masjid atau di musola itu pasti ada masyarakat itu yang nggak senang, itu biasa. Kadang bersaudara itu, berteman itu ada dia seperti obat kan, berteman kita itu memberikan kebaikan, obat lah. Ketika kita sakit dia sebagai penyembuh. Ada berteman itu, bersaudara itu sebagai penyakit, racun dia. Sudah tidak bergabung di BKM, tidak bergabung di dalam pemerintahan, protes nomor 1. Nah, ini kalian giginya kita kan. Nah, jadi itu biasa-biasa saja. Terkadang di sana lagi Pak, mohon maaf, kadang saya buat Isra Mi'raj, Maulid, pengajian-pengajian yang datang tidak sampai 20 orang, kadang tak sampai 30 orang. Nah, ini kan lumayan, udah banyak orangnya. Jadi ini salah satu target awal kita, bagaimana kekuatan umat Islam itu diawali dari tabligh akbar, pengajian, kajian Islamiyah, agar anak-anak kita ini tidak ketinggalan tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga untuk anak-anak semuanya ya. Anak-anak semuanya, siapa yang bisa hafal nama-nama bulan dalam Islam? Ayo. Jangan lagi yang tadi lah. Gantianlah dulu. Ayo anak-anak, nama-nama bulan dalam Islam. Bukan. Sini kami. Jangan Januari ya, pernah juga kayak gitu. Cuma dia saya Ustaz, tiba datang Januari, Februari, Maret katanya. Ya, siapa namanya? Iya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya, bagus. Sudah pulang. Kenapa? Kan benar kan? Oh, dia lupa pula. Iya, bagus lah kan, alhamdulillah. Pintar-pintar pada sini anak-anak kan. Cuman kan kalau bapak-bapak kan mungkin ada lagi nanti hadiahnya. Itu aja. Makasih ya. Jadi pintar, jadi anak soleh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Udah makan kan Bu? Udah makan Pak semuanya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Nabi Muhammad sudah menerima tentang sholat itu, ayo Pak Bu, kalau kita ingat, sholat apakah yang paling pertama dilaksanakan Rasulullah? Sholat wajib maksudnya ya. Sholat apa? Mungkin Pak Harap udah tahu lah ini kan. Saya Pak Harap ini Tambatan UIN Sumatera Utara. Ayo kira-kira Bu. Ya, Nabi Muhammad berangkat setelah Isya, sekitar jam 9 atau jam 10 lah. Setelah itu Nabi sampai kembali ke Mekah sekitar sholat subuh. Tapi Nabi tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, udah ketahuan lah berarti ini kan. Berarti Nabi pertama kali melaksanakan sholat fardu itu adalah sholat zuhur. Kenapa? Kenapa Nabi tidak langsung melanjutkan sholat subuh? Karena ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kasyaf, maka itu hanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tata caranya, berapa rakaat, bagaimana cara membacanya, bagaimana ruku sujudnya, apa saja syarat dan rukunnya, itu diajari oleh malaikat Jibril ketika turun di permukaan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebelum Allah meninggikan derajat kita, ataupun sebelum Allah memi'rajkan derajat kita, isrokanlah sholat. Maka anak-anak semuanya, kalau mau sukses, perbaikilah sholat kita. Siapa yang menjaga sholatnya, maka sholatnya itu akan menjaga dirinya. Siapa yang menjaga dirinya, siapa yang menjaga keluarganya, maka insya Allah keluarganya itu juga akan memberikan syafaat kepada dia. Maka anak-anak kita ini sebagai tabungan akhirat juga Pak Bu. Anak-anak kita ini kalau kita bagus pendidikannya, kalau kita bagus nanti perbaikan akhlaknya, maka ketika nanti kita meninggal dunia, anak-anak kita inilah yang akan membacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Menangis dia, menetek dia. Kenapa? Karena dia teringat mamanya selalu merepet untuk membangun sholat subuh.
Teringat ayahnya yang banting tulang peras keringat untuk memberikan nafkah ketika dia sekolah. Teringat dia keluarganya, kakaknya, abangnya, maka semua akan didoakan. Tapi kalau anak kita sekarang lato-lato lakuannya kan, maka janganlah semuanya itu. Tapi pun kalau ada lato-lato nggak apa-apa sambil baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nggak apa-apa kan? Karena kita ini pun anak-anak kita ini Bu, tidak bisa kita didik dengan pendidikan ataupun dengan ajaran tahun-tahun waktu ayah kita. Karena pendidikan anak itu, mendidiki anak itu adalah sesuai dengan alam dan zaman. Kan? Tidak bisa kita didik ketika orang tua mendidik kita. Tidak bisa, karena alamnya sudah beda Bu. Karena zamannya sudah beda. Bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang? Maka ketika dia sudah kecanduan dengan gadget Android, isilah gadget Android itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun dengan monitor-monitor yang baik. Nah, setelah sholat maghrib jangan pegang HP. Nah, setelah makan jangan pegang HP. Maka dikasih kira-kira 1 jam 2 jam untuk 1 hari memegang HP. Jangan setiap hari. Karena kalau setiap hari tidak bisa kita was-was, tidak bisa kita awasi anak kita apa yang dibuka mereka Pak. Untuk apa, dari mana yang dibaca oleh mereka, siapa yang ditonton mereka, apa yang isi dalamnya. Kita tidak bisa mengawasinya 24 jam. Tetapi kalau kita batasi, nah ini 3 jam, ini 2 jam. Maka itu salah satu memberikan yang terbaik kepada anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lanjutkan, bagaimana kesuksesan Nabi setelah Isra wal Mi'raj? Maka memakmurkanlah musola ataupun masjid. Makanya Bu, maknanya itu adalah ilal masjidil haram, minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Ketika Nabi Muhammad untuk memberikan briefing kepada para sahabatnya untuk melakukan peperangan, Nabi masuk ke dalam masjid dan bermusyawarah di masjid ataupun musola. Ketika Nabi mau bermusyawarah kepada para sahabatnya, maka Nabi menggunakan masjid. Makanya masjid sebagai pusat peradaban, pusat ekonomi umat Islam, pusat sebagai pendidikan ilmu. Maka kita gunakan ini Pak, Bu, masjid dan musola kita ini sebagai tempat-tempat ibadah kita dan juga tempat kunjungan-kunjungan kita. Maka musyawarah kita buat sini, pengajian-pengajian, jangan sampai anak kita jauh dari agama Islam. Kalau jauh dari agama Islam, apa yang dikatakan Nabi? Nanti di akhir zaman, banyaklah pemuda itu yang sopan sama orang lain, tapi kasar sama keluarganya sendiri Pak. Ini sudah kita rasakan. Banyak nanti anak-anak di akhir zaman, sopan sama orang lain, tapi kasar sama keluarganya sendiri. Kalau sama orang lain, apalagi anak remaja mesti kan. Assalamualaikum Ukti, Assalamualaikum Aki, Barakallah, fi amanillah. Dibilangnya sama orang lain kayak gitu. Padahal bukan keluarganya, bukan mahramnya. Tapi kalau sama keluarganya sendiri, nah, kadang abangnya dipanggil nama. Cok, sini lu kata. Kadang dipanggil kakak itu nama. Jadi nggak ada lagi bertutur kata yang baik. Maka kita lah sebagai garda terdepan, sebagai BKM juga, kita masuki anak-anak kita ini mengaji. Habis maghrib untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kekurangan di sini, kita berikanlah sumbangan, donasi. Apa yang kurang di sini? Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan memberikan bangunan istana di surga nanti. Walaupun ibu berikan 1 batang batu bata, walaupun ibu berikan 1 batang kayu, 1 sak semen untuk masjid, untuk musola atau rumah Quran, tempat orang mengaji di situ, selama itu dipakai oleh umat Islam, maka ibu meninggal dunia tetaplah mengalir pahalanya kepada ibu dan bapak. Jadi siap Bu untuk berdonasi, siap nggak untuk bersedekah? Maka jangan sampai kita, ini ibaratnya Pak, macam filsafat anak-anak. Ketika anak-anak mempunyai uang 10.000, hilang 1.000 pulangnya, hilang 1.000, jadi dibangnya lah 9.000 lagi. Udah. Kemudian setelah itu dia jalan-jalan ke sana, jumpa sama orang lain, dikasihnya 1.000.
menjadi 10.000. Lalu dia berpikir, andailah uangku tadi yang 1.000 tidak hilang, berarti uangku sekarang menjadi 11.000. Dia nggak tahu ketika dia mengikhlaskan kehilangan itu, itulah diganti Allah tadi. Sama seperti bersedekah. Uang kita 100.000, kita kasihkan 20.000 ke kota infak, tinggal 80.000. Ketika 1 jam berjalan kita ke sana, jumpa sama orang lain, Bu, sini dulu, ini ada titipan dari nenek. Nah, 50.000. Menjadi berapa? 130.000 kan? Lalu dia berpikir, andailah uang yang kuinfakkan tadi tidak jadi, berarti uangku menjadi 150.000. Nah, jangan begitu. Bahkan ketika kita bersedekah pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan kehidupan yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain tak menganggap itu baik, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap berbuat baik dengan prinsip agama Islam, maka insya Allah juga Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita pun Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar dengan Al-Amin sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sangat dikagumi oleh para umatnya, bahkan di luar dari umatnya, hendaklah kita meneladani bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bu, siapa yang bilang Nabi kita itu miskin? Nggak ada kan? Siapa yang bilang Nabi kita itu tidak sukses? Nabi kita itu kaya dan sukses. Bagaimana melihatnya? Nabi haji 1 kali, umroh 4 kali. Nabi setiap tahun kurban menyembelih 100 ekor unta. Nabi memberikan mahar kepada Khadijah berapa, Bu? Kak? 500 juta. Jadi Nabi kita itu hidupnya sederhana, tetapi kekayaan yang dimiliki Nabi itu sangat berlimpah. Bagaimana cara memberikan kekayaan yang diberikan Allah? Dengan cara memberikan intan surullah yang suruhkan. Kalau kau tolong agama Allah ini, memberikan sumbangan yang terbaik kepada orang lain, maka Allah juga akan menolong kepada kita. Jadi Bu, Pak, adalah orang mengadu sama saya. Dia pengangguran, sudah 3 tahun menganggur. Jadi saya bilang lah, mungkin adalah kesalahan kamu sama keluargamu, mungkin sama keluarga, mungkin sama orang tua. Jadi dia memang sebelumnya itu memang orang yang jauh dari Allah. 8 tahun dia jauh dari Allah. Setelah itu dia berobat, hijrah. Setelah dia hijrah selama 3 tahun ini, itu tidak ada pekerjaannya, pengangguran. Langsung saya bilang, selama 8 tahun kamu jauh dari Allah, walaupun diberikan pekerjaan, tetapi selama 3 tahun ini tak dikasih Allah kau pekerjaan. Mengapa mengeluh? Jadi di mana 8 tahun yang tidak dibalas Allah kejahatan itu? Di mana kamu 8 tahun itu sementara engkau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka terkadang kita Pak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh kita kepada Allah lantaran kita masih menunggu-nunggu kapan doa itu dikabulkan. Ya kan Bu? Makanya prinsip bagaimana doa itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah dan jangan ingat doa itu kembali. Karena kalau kita ingat pasti kita tunggu kapan nggak dikabulkan Allah doa kita. Ya kan Bu? Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kami masih semangat nak? Kita lanjut pertanyaan. Anak-anak, ada, betul. Lanjut pertanyaan ya. Pertanyaan yang keberapa ini Bu? Pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat, ayo anak-anak. Ada. Ayo sebutkan siapa nama anak-anak Nabi Muhammad. Itu lagi yang tadi ya? Itu yang tadi kan? Oh ini ya sini. Inilah dulu. Hafal kan? Berapa anak Nabi Muhammad dan sebutkan. Kalau 17 sebutkan 17 kan? Siapa namanya dulu? Kailah. Oh. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Oh,
Masya Allah. Tepuk tangan dulu Pak Bu, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anaknya berapa? Ada berapa anaknya? Nah, ada 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Masya Allah, itulah dia 7 anak-anak Nabi kan. Nah, alhamdulillah. Tadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Maksudnya 1 laki-laki yang jawab, 2 perempuan ini. Berarti 1 lagi. Nah, alhamdulillah ya. Jangan tengok berapa lembar, tapi tengok angkanya. Sama aja kan? Nah, ya. Rajin-rajin belajar ya. Semoga jadi anak yang soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita 10 menit lagi ya Pak ya. Jadi kesimpulan yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah bagaimana pendidikan agama Islam kita ini setidaknya sejarah-sejarah Nabi tahu kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak berapa anak Nabi Muhammad? 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan dan seterusnya. Itu waktu nenek saya mengajari, ada dia lagu pada zaman itu kan, pada zaman dahulu kala, ingat Bapak? Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah, ibunya. Ayahnya Abdullah nama ayahnya. Tempat tinggalnya Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Nah, jadi lagu-lagu itu pun orang-orang tua kita mengajarkan, ada juga pentingnya. Nah, jadi kayak bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jilbab putih. Ah, itu pun hafal semuanya, ya kan? Hafal itu semuanya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi bagaimana kita ajarkan anak-anak kita ini ataupun lingkungan kita ini agar mereka itu tidak jauh dari agama Islam dengan cara memberikan pendidikan Islam. Banyak nanti ngapal Quran nanti di sini. Ini kalau belum ada nanti pengajian, nah kita buatlah pengajian di sini. Maghrib mengaji, sebelum asar nanti ada pengajian, atau setelah sholat isya ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak agar makmur. Karena Pak BKM kita sebagai dipilih ketua BKM di situ, itu memang harus ada tanggung jawabnya. Apakah makmur masjid ini, apakah tidak? Di Andalusia kan 500 tahun kita berjaya, itu masjidnya besar, masjidnya megah, banyak situ. Tapi kenapa menjadi minoritas? Ternyata bukan masalah masjidnya besar, tapi jiwa orangnya nggak besar. Betul? Bukan masalah masjidnya nggak makmur, megah, bagus, dingin, tapi tidak terjiwai di hati manusia itu. Makanya sebelum membangun masjid, dibangun dulu jiwa manusianya itu kan. Sepanas apapun masjid dan musolanya, dia akan tetap kedinginan karena jiwanya sudah terbangun. Tapi sedingin apapun masjid ataupun musolanya, dia akan kepanasan karena belum terbangun jiwa dan raganya. Makanya mulai kecil aja. Tak perlu masjidnya bagus besar, jangan kita iri sama masjid sana jangan kita iri. Tetapi masjid dan musola kita walaupun kecil, tetap kita berkeluarga, satu keluarga, tetap kita menjaga tali silaturahim agar itu menjadi amal yang terbaik dalam kita. Bu, ada saya baca buku memang di dalam keluarga ini, masyarakat ini, orang yang tidak menjalankan tali silaturahim kepada orang yang tidak menjalankan tali silaturahim, maka secara penelitian, ada penelitian dosen UIN Sumatera Utara,
orang yang cepat meninggal adalah orang yang komplek tidak pernah bersilaturahim tersebut. Itu pembuktian Pak. Karena memang kata Rasulullah kan, siapa yang menjalankan tali silaturahim, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Betul? Allah akan melapangkan rezekinya. Allah akan apalagi mensehatkan jasad dan maninya, dan juga Allah akan memanjangkan usianya, panjang usianya, dan juga berkah dari usianya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita jaga sholat kita ini Pak. Kalau ada sholat kita yang tertinggal, wajiblah kita qadha, wajiblah kita ganti. Kalau ada yang tidak terganti, maka itu akan menjadi pertanyaan yang sangat panjang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil amru yaumil qiyamati shalah. Amal yang paling pertama ditanya nanti pada hari kiamat setiap hamba adalah tentang sholatnya. Fa'in sholuhat sholuha sa'iru amalihi. Apabila baik sholatnya, maka yang lain akan apa ya? Wa'in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Maka kalau jahat, kalau tak baik sholat kita, tak khusyuk sholat kita, maka amal yang lainnya akan dianggap buruk. Ada di orang rajin sedekah, nah sedekah, nah ini infak, nah itu. Nah dia umroh, pergi haji, tapi sama aja nol kalau dia tidak sholat. Maka kemarin Pak, ada 2 hari yang lalu ada pertemuan saya dengan PLT Bupati Langkat. Nah itu kan baru diangkat dia menjadi Bupati Langkat. Ternyata amalannya itu sangat sederhana. Dia tidak pernah lupa dan mengulur waktu ketika sholat tepat waktu di awal. Dia nggak pernah sholat di akhir waktu. Walaupun memang ketika ada acara rapat di kantor bupati itu, dia akan memberhentikannya dan dia sholat di awal waktu. Jadi siapa yang sholat di awal waktu, terbiasa dia 40 hari 40 malam, maka ketika 41 hari ada rasa-rasanya dia tertinggal sholatnya, tak enak perasaannya itu. Ibu misalnya setiap sholat subuh membaca Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Selama 40 hari 40 malam, maka ketika 41 harinya itu tak ibu baca, misalnya ibu kesakitan, capek, letih, lesu, ada perasaan macam ada yang kurang ini kayaknya. Apa yang kurang kira-kira? Nah ternyata tidak baca Al-Waqiah. Bapak-bapak pun begitu. Kalau kita amalkan, maka Bu, kalau ada di hati kita ini yang kita amalkan rasa-rasanya enak gitu, santai gitu, nyaman rasanya, tenang hati kita, jagalah itu. Karena dia bisa saja pergi dan bisa menghilang. Karena adanya itu perasaan kita amalkan, tak enak rasa kita Pak. Bu, adanya itu bisa diamalkannya membaca surah Yasin setelah sholat asar. Tapi rasa-rasanya tak pas rasanya itu. Ataupun mengganggu ketika dia bekerja, ketika dia jualan. Maka tempatkanlah pada setelah sholat isya atau setelah sholat subuh. Maka amalan-amalan itu, amal itu Bu adalah di luar dari kewajiban. Ya Bu ya, di luar dari kewajiban. Tapi yang baik dia. Maka sholat fardu itu bukan amalan sebenarnya, karena itu kewajiban, itu hutang kita sama Allah. Maka yang diperbanyak itu amalan sunnah, puasa Senin Kamis, puasa nisfu Sya'ban, ya kan, puasa Rajab, puasa banyak lagi puasa tentang sholat sunnah lagi dan lain sebagainya. Maka ketika kita amalkan itu setiap hari setiap saat, maka sudah lengket di hati kita jagalah itu, karena itu menjadi bekas untuk bisa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekas yang baik dan menjadi saksi di hari kiamat sebagai kita orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir untuk pertanyaan terakhir anak-anak semuanya. Nah, ini terakhir kita ya, ini izin Pak ya. Nah ini juga, ini saya bukan saya jual ini ya, insya Allah ini saya wakafkan atau saya donasikan kepada BKM supaya nanti atau bisa nanti difotokopi, karena memang tidak begitu banyak, nah, hanya satu. Nah di mana tahu ada sini anak-anak ngaji Pak, ada. Nah, anak-anak ngaji kan, nah ini dia tahsin dan tahfiz. Jadi setidaknya Bu, ini setidaknya anak kita ini adalah hafal 3 juz minimal.
Itu saya baca buku penelitian Ustaz Adi Hidayat, semalas-malasnya orang 1 tahun hafal 1 juz. Semalas-malasnya orang itu. Ketika dia membaca 1 ayat aja selama seminggu, 1 ayat selama seminggu itu kan paling malas itu. Maka selama di 1 tahun itu dia hafal 1 juz. Maksudnya 1 juz itu adalah juz 30. Jadi di sini saya buat isi-isinya tentang bagaimana cara anak-anak kita supaya mau menghafal Al-Quran. Ya kan Bu? Kadang ada juga, Pak Ustadz, gimana lah aku menghafal? Laki-laki juga gitu, ayah-ayah. Aku kalau menghafal diganggu anakku katanya. Diganggu anakku. Masih mending diganggu anakmu, asalkan jangan mamanya yang mengganggu kan gitu. Jadi kalau anak-anak kita ini mengganggu ketika kita menghafal, walaupun umurnya sudah 60, 50, 70 tahun, dengan ada niat kita untuk menghafal Quran, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus menerus. Bu, yakinlah Bu, itu di dalam semua kitab hadis, itu ulama hadis paling pertama itu menulis tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat. Salah satu hadis Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Itu hadis pertamanya itu tentang niat. Kenapa niat? Karena niat itu adalah perahunya dari setiap amal ibadah. Kalau ada niat kita besar, maka pahalanya akan besar, ya kan? Walaupun tidak sampai kita laksanakan Pak, insya Allah itu nanti akan menjadi pahala yang berkelanjutan. Jadi ini saya wakafkan kepada BKM, kepada anak-anak semuanya, agar jangan sampai anak-anak di sini tidak pandai baca Al-Quran. Kalau tidak pandai baca Al-Quran, maka itu sebagai fardu ain itu kan. Kalau menghafal ini kan fardu kifayah ini. Kalau nggak ada yang hafal satu kampung ini Pak, berdosa satu kampung. Maka setidaknya harus adalah satu orang yang pandai menghafal Quran di sini. Setidaknya 3 juz atau lebih baik lagi sebagai 30 juz. Jadi anak-anak semuanya, ini saya kasih dan juga pertanyaan berikutnya. Anak-anak diam ya. Siap? Masih semangat? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir, Ustaz tanya. Ayo, siapa yang hafal nama-nama malaikat dan tugasnya? Ini yang mau nyebutin lah. Janganlah dulu dia. Sini. Apa-apa. Salah pun dikasih 2 uang. Apa-apa sini. Ini bukan masalah benar kan? Siapa yang berani? Itu aja dulu. Ini dia anak kita anak terakhir. Siapa namanya nak? Ara pula namanya. Mengingatkan pula ini jadinya. Apa kan? Nama-nama malaikat ada 10 dan juga tugasnya. Coba. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya beri rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat mungkar nangkir menanya dalam kubur. Malaikat Rakib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Masya Allah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa rupanya. Aku pikir nggak bisa ada jawab kan? Banyak bisa juga terakhirnya, dibantu oleh orang lain. Ya betul. Alhamdulillah. Semangat ya sekolahnya ya. Ini memang kan kalau dikasih uang nggak ada yang mau nyalam memang. Dari tadi saya perhatikan ini tuh mau saya gini kan. Tapi ya udahlah, yang namanya anak-anak kan. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian isi ceramah kita. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesilapan, kesalahan, baik cara bicara saya ataupun cara pandang saya
itulah sebagai manusia yang memiliki kesalahan dan kekhilapan. Andai benar ini adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, sunnah maupun para ulama, dan andai ini salah, itu sebagai manusia yang biasa saya tak luput dari kesalahan dan dosa. Demikian, ini ketutup dengan doa Pak. Nah, sebelum kita berdoa, kita istighfar dulu ya Bapak Ibu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ayo Bu, kuat. Raya, astaghfirullah minal khataya. Lebih kuat lagi. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami meminta ampun kepada-Mu ya Rabb. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di kampung ini ya Allah. Banyak dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami tak sanggup melihatnya masuk neraka-Mu. Kami tak sanggup mereka disiksa-Mu ya Allah. Mereka adalah orang tua yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang memberikan kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan pada orang tua kami. Ya Allah, kami sebagai orang tua, kuatkanlah kami mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.